Di zaman modern ini yang orang ketahui, British Library adalah perpustakaan yang terbesar di dunia. Bagaimana dengan zaman kuno yang dulu belum ada buku yang ditulis dengan kertas? Simak terus. Pada tahun 1849, penjelajah Inggris Austen Henry Layard menemukan serangkaian lempengan tanah liat di reruntuhan kota Niniwe, salah satu kota di Irak. Dulunya Niniwe adalah kota yang berkembang dan merupakan ibu kota Assyrian Empire yang sangat kuat. Layard sangat senang dengan temuannya. 3 tahun kemudian, arkeolog juniornya, Hormuz Razam, menemukan lebih banyak lagi lempengan tanah liat di wilayah yang sama. Serangkaian penggalian berlanjut, dan ditemukannya salah satu perpustakaan kuno terbesar di dunia, yang mana itu adalah perpustakaan Raja Ashurbanipal dari Assyrian Empire. Perpustakaan yang mungkin telah menjadi inspirasi bagi perpustakaan Alexandria yang terkenal, yang merupakan salah satu pusat pengetahuan dunia kuno dan tempat lahirnya beberapa penemuan. Raja Ashurbanipal adalah seorang penakluk yang sangat menakutkan. Di bawah pemerintahannya dari tahun 669 sebelum Masehi, Assyrian Empire mencapai puncak kejayaannya. Dia terkenal karena penyiksaan brutal terhadap musuh-musuh yang ditaklukkannya. Pada saat yang sama, Ashurbanipal adalah orang yang terpelajar. Rasa penasarannya terhadap pengetahuan sangat besar, bahkan melebihi keinginannya untuk menaklukkan kerajaan atau negeri-negeri yang baru. Dia ingin memiliki semua buku di negerinya dengan cara apapun yang diperlukan. Jadi sebenarnya apa yang memicu rasa ingin tahu dari seorang penakluk? Sebelum kita berbicara tentang perpustakaan Ashurbanipal, mari kita lihat bagaimana ide-ide yang membuat mengapa manusia membutuhkan perpustakaan. Perpustakaan pada awalnya digunakan untuk mengarsipkan penerimaan pajak dan perjanjian perdagangan. Ini masuk akal karena pertumbuhan perdagangan antara orang-orang dari budaya yang berbeda menyebabkan lahirnya tulisan. Para arkeolog menemukan koleksi dokumen tertua di kota Ebla, Suriah. Koleksi ini dikenal sebagai tablet Ebla, yang memiliki setidaknya 1.800 tablet yang terbuat dari tanah liat, dan ada 4.700 potongan kecil yang rusak. Tablet Ebla berusia sekitar 4.500 tahun, di antara 2.500 sebelum Masehi. Tulisan-tulisan itu termasuk catatan bisnis, ritual, dan catatan penting untuk penulis muda. Menulis adalah pekerjaan bergengsi di zaman kuno. Bahkan banyak penguasa yang menghabiskan banyak uang untuk berlatih menulis. Hattusha, ibu kota Hittite, adalah rumah bagi perpustakaan besar pertama yang sangat terorganisir. Lokasinya di Turki, dan perpustakaan ini memiliki lebih dari 2.500 tulisan Hittite. Saat ini koleksi itu dikenal sebagai arsip Bogaskoy. Naskah-naskah yang ada di tulisan itu berkaitan dengan perintah kerajaan, hukum, agama, dan cerita mitologis. Sebagian besar ditulis dalam bahasa Hittite, bahasa Anatolia yang sudah punah. Ada juga beberapa tulisan yang ditulis dengan bahasa Huria dan Akkadia. Pada zaman perunggu, perpustakaan Hattusha merupakan perpustakaan yang terbesar di dunia. Tapi tak lama kemudian, banyak perpustakaan besar yang melampauinya. Mesopotamia kuno, seperti rekan-rekan mereka di Ebla dan kerajaan Hittite, mulai menggunakan perpustakaan untuk menyimpan catatan transaksi bisnis dan juga tulisan-tulisan suci ke dalam koleksi mereka. Di zaman itu, para peramal meyakinkan para penguasa dan orang-orang sekitar bahwa mereka dapat meramalkan masa depan. Semua orang melihat mereka sebagai orang berpengetahuan yang dapat membaca bintang-bintang dan memahami pola perilaku manusia. Bisa dibilang mereka adalah astrolog kuno. Untuk memastikan keamanan kota dan rajanya, para peramal melatih generasi berikutnya dalam keterampilan untuk memprediksi masa depan. Pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi, kitab suci dalam bahasa Sumeria dan Akkadia tersebar secara luas di Mesopotamia. Tulisan-tulisan ini memiliki nilai sebagai buku panduan modern. Para penguasa menggunakan kitab suci untuk membenarkan otoritas mereka dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Raja dianggap sebagai perwakilan Tuhan atau dewa, dan orang-orang percaya bahwa raja berkuasa berkat bantuan para dewa. Raja Assyrian Sargon II telah membangun perpustakaan pertama kerajaan dengan mengumpulkan teks-teks keagamaan di ibu kota Dur-Sharukin. Cucunya, Esarhaddon, membawa pencarian Sargon akan pengetahuan ke tingkatan yang lebih luas, bahkan mengutus putranya Ashurbanipal untuk membantunya. Ashurbanipal memperluas basis intelektual ayahnya yang sangat kuat. Namun tidak seperti Esarhaddon, Ashurbanipal memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal ini, yaitu dia dapat membaca. Pada zaman kuno, hanya sedikit orang yang tahu bagaimana cara membaca dan menulis. Bangsa Assyrian menjarah Babilonia pada tahun 689 sebelum Masehi, pada pemerintahan Raja Shanharib. Meskipun putra Shanharib, Esarhaddon, membangun kembali kuil Babilonia dan menghabiskan banyak uang untuk merenovasi kota, para imam dan cendekiawannya masih menyimpan dendam terhadap Assyrian. Esarhaddon menyadari kalau dia buta huruf dan dia tidak bisa mengidentifikasi sumber informasi yang ada. Untuk menghindari penipuan di masa depan, dia meminta
meminta putranya Asyurbanipal untuk belajar membaca. Esarhaddon berhati-hati dalam menangani rakyatnya. Meskipun dia tahu Babilonia memiliki koleksi buku yang terbesar, dia lebih memilih untuk meminta kopiannya saja. Pada tahun 668 sebelum Masehi, ketika Asyurbanipal menjadi raja, dia tidak ragu-ragu mengambil teks-teks berharga dengan cara apapun yang diperlukan. Dalam sebuah surat dari Asyurbanipal kepada seseorang yang bernama Shadunu, raja memerintahkan bahwa dia ingin mendapatkan semua tablet langka dan setiap dokumen dari kota-kota Mesopotamia Selatan untuk perpustakaannya di Niniwe. Karena Asyurbanipal banyak membaca, dia bisa menafsirkan tulisan-tulisan agama dengan sendirinya. Perpustakaannya memiliki lebih dari 30.000 tablet yang menjadikannya perpustakaan terbesar di zaman kuno sebelum adanya perpustakaan Alexandria. Kita dapat mengelompokkan teks-teks di perpustakaannya menjadi dua jenis. Jenis dokumen yang pertama adalah dokumen legal dan administratif. Kategori kedua terdiri dari karya sastra, teks suci, obat-obatan, matematika, dan karya mitos. Di kelompok kedua, The Epic of Gilgamesh adalah buku yang paling terkenal. Epic Gilgamesh menceritakan kisah Gilgamesh, sang raja legendaris Uruk. Ini berkisar pada persahabatannya dengan Enkidu, bagian dari hewan, bagian ciptaan dari manusia yang dikirim oleh para dewa untuk mengendalikan Gilgamesh. Kisah tersebut mengilhami banyak kisah populer dan telah mempengaruhi karya sastra di seluruh dunia. Sebagian besar teks di perpustakaan Asyurbanipal ditulis dalam bahasa Akkadia dan Babilonia. Hanya sedikit tulisan yang ditulis dengan bahasa Assyrian. Perpustakaan Asyurbanipal memiliki sistem untuk mengelompokkan buku-buku berdasarkan kategori, seperti halnya perpustakaan modern masa kini: hukum, teologi, astronomi, geografi, dan sejarah. Dan semuanya memiliki bagian yang terpisah. Medes dan Scythians menjarah dan menghancurkan Niniwe pada tahun 612 sebelum Masehi. Perpustakaan mengalami kerusakan besar dan terbakar habis. Api juga memanggang tablet tanah liat. Perpustakaan Asyurbanipal adalah salah satu pencapaian yang paling besar. Meskipun dihancurkan, beberapa teks telah ditemukan dan dipulihkan kembali berkat upaya para arkeolog. Sejak tahun 2002, British Museum bekerja sama dengan Universitas Mosul untuk proyek restorasi yang dikenal sebagai Proyek Perpustakaan Asyurbanipal. Tujuan mereka adalah untuk mendokumentasikan dan menghidupkan sebanyak mungkin informasi tentang perpustakaan Asyurbanipal. Pekerjaannya telah berkembang dalam berbagai tahap, dan berkat upaya mereka kita dapat melihat sekilas bagaimana tampilan dari perpustakaan dunia kuno yang luar biasa ini. Dan ini adalah hal yang menarik, melihat perpustakaan yang tulisannya dibuat di atas tablet dari tanah liat, tidak ditulis di dalam buku yang ditulis di atas kertas seperti yang kita ketahui di zaman modern ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.